Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello student, good morning. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insya Allah kabar anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan tematik hari ini kita sudah masuk di subtema 3, masih tematik 5H ya, yaitu upaya pelestarian lingkungan. Sebelumnya silahkan persiapkan buku tematik kalian dan juga alat tulisnya. Mari kita mulai pembelajaran ini dengan say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air, menggali informasi dari teks non-fiksi, menjelaskan pengaruh kualitas air terhadap kehidupan makhluk hidup dan lingkungan sekitar, dan menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks non-fiksi. Yang pertama, pembelajaran 1. Air dapat dikatakan bersih jika memenuhi kualitas tertentu. Nah, kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologinya. Kualitas air dijadikan standar kondisi bersih dan sehatnya ekosistem dan kesehatan manusia. Kualitas air yang baik memiliki ciri-ciri sebagai berikut, diantaranya yaitu air tidak berasa. Air yang berasa dapat disebabkan oleh zat organik atau bakteri atau logam yang masuk ke dalam air. Kemudian yang kedua, air tidak berbau. Air yang berbau biasanya disebabkan oleh pembusukan zat organik atau pencemaran lingkungan oleh limbah industri. Kemudian ciri yang ketiga yaitu air tidak keruh atau bening. Air yang keruh dapat disebabkan oleh zat organik atau zat lain yang tercampur ke dalam air. Kemudian yang keempat, memiliki tingkat keasaman yang normal. Nah, air untuk dikonsumsi tidak boleh berwarna, berasa, dan berbau. Maka dari itu, untuk mencuci lebih baik digunakan air yang tidak sadah. Apa itu air tidak sadah? Air sadah adalah air yang mengandung kalsium dan magnesium. Nah, air sadah yang bercampur dengan sabun atau deterjen kurang menghasilkan busa untuk mengangkat kotoran, namun menghasilkan noda sampah sabun sehingga menyebabkan warna air menjadi warna kusam pada pakaian. Ciri kesadahan air terlihat pada keberadaan kerak kapur berwarna putih di keran, pipa air, atau di dasar cerek. Untuk menyiram tanaman, sebaiknya menggunakan air yang tidak mengandung zat kimia berbahaya bagi tanaman, ya, misalnya seperti sabun dan deterjen. Dan untuk menghemat air, tanaman dapat disiram menggunakan air bekas mencuci bahan makanan, atau bisa juga dengan menggunakan air tadahan air hujan, ya. Nah, berikutnya, informasi penting dalam teks dapat diuraikan menggunakan peta pikiran. Kalian bisa buka halaman 84. Peta pikiran adalah suatu cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah dapat memetakan pikiran-pikiran kita. Untuk menguraikan konsep menggunakan peta pikiran, hal yang perlu dilakukan diantaranya yaitu menentukan ide pokok dari teks non-fiksi yang disajikan, kemudian mencatat kalimat penjelas dari ide pokok tersebut dalam bentuk poin-poin. Setelah itu barulah dapat menuliskan ide pokok dan kalimat penjelas tersebut ke dalam suatu bagan peta pikiran. Nah, kemudian kita sudah masuk pembelajaran 2. Bisa dibuka halaman 86 ya. Kegunaan air bagi makhluk hidup. Air ini merupakan salah satu sumber yang
sangat bermanfaat bagi makhluk hidup, bukan hanya manusia saja, tetapi juga sangat bermanfaat bagi hewan dan juga tumbuhan. Bagi manusia, air dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci bahan makanan, dan juga mencuci pakaian. Lalu bagi hewan, air dimanfaatkan untuk minum, membersihkan tubuh, dan mendinginkan tubuhnya saat berkubang, misalnya gajah, badak, dan kuda Nil. Beberapa jenis hewan juga hidup di air, misalnya ikan dan udang. Nah, makanya itu air juga sangat bermanfaat bagi hewan karena ada beberapa hewan yang memang tinggalnya atau hidupnya di air. Kemudian, bagi tumbuhan, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan sendiri. Beberapa jenis tumbuhan juga ada yang hidup di air, misalnya eceng gondok. Kualitas air yang kurang baik dapat berpengaruh pada kehidupan, misalnya sebagai berikut. Krisis air bersih di beberapa daerah menyebabkan warga terpaksa mengonsumsi air payau. Air payau yang digunakan untuk mandi dapat memicu munculnya penyakit kulit, misalnya penyakit gatal-gatal. Nah, untuk jangka panjang, orang yang mengonsumsi air payau akan mengalami gangguan metabolisme tubuh. Jika digunakan untuk mencuci, air payau dapat menyebabkan pakaian menjadi kusam. Kemudian yang kedua, air yang mengandung limbah rumah tangga seperti sampah organik menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen. Hal ini karena sebagian besar oksigen digunakan bakteri untuk proses pembusukan sehingga mengganggu kehidupan hewan air. Air yang mengandung sampah anorganik dapat menyebabkan cahaya matahari dapat terhalang dan menghambat proses fotosintesis. Oke, kalian bisa lihat halaman 87 yang bagian bawah. Di situ ada blooming alga. Blooming alga merupakan suatu peristiwa meningkatnya populasi alga pada suatu ekosistem air. Blooming alga dapat terjadi di ekosistem air tawar dan juga air asin atau air laut. Biasanya diakibatkan oleh satu atau beberapa jenis fitoplankton yang memiliki pigmen warna. Blooming alga juga dapat disebabkan oleh faktor alam dan juga faktor manusia. Hal yang sering menyebabkan blooming alga adalah penggunaan pupuk yang berlebihan di lahan pertanian. Nah, kemudian kalian bisa buka halaman 88, menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks. Nah, di sini teksnya ada cara-cara untuk memelihara ketersediaan air bersih. Silakan simak video berikut ini ya, cara memelihara ketersediaan air bersih. Lanjut halaman 89. Gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Gambar cerita dapat mempermudah untuk menjelaskan maksud cerita. Gambar cerita juga memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Gambar cerita juga dapat memperindah suatu tulisan atau cerita. Gambar cerita ada bermacam-macam, salah satunya yaitu gambar cerita yang berbentuk komik. Komik adalah gambar cerita yang disajikan melalui kotak-kotak yang disebut panel. Macam-macam komik antara lain yang pertama ada komik strip berisi beberapa kotak gambar komik.
Kemudian yang kedua ada komik humor atau komik lucu. Ini berisi hal-hal yang dianggap lucu oleh penulis. Ya, itulah materi kita hari ini. Pembelajaran 1 dan 2 ya. Kesimpulan pada pembelajaran 1 dan pembelajaran 2 yang sudah kita bahas tadi yaitu yang pertama, kualitas air adalah kondisi air berdasarkan ciri-ciri fisik, kimia, dan biologi. Kemudian, air sadah adalah air yang mengandung kalsium dan magnesium. Kegunaan air bagi makhluk hidup adalah bagi manusia, air untuk minum, mandi, mencuci. Bagi hewan, air untuk minum, membersihkan tubuh dan mendinginkan tubuh. Sedangkan bagi tumbuhan, air untuk proses fotosintesis. Kemudian gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita. Oke, itu saja materi kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pembelajaran tematik hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian ya nak. Dan jangan lupa untuk dikerjakan tugas-tugasnya. Untuk tugasnya nanti akan di-share via WA ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.